Islam dan negara ini sesuatu yang memang tidak bisa dipisahkan. Kita harus faham betul bahwa Islam bisa tegak, bisa berdiri, syariat bisa berjalan, ya, apabila mempunyai hubungan yang erat, ya, dengan negara. Begitu juga sebaliknya, negara bisa berjalan dengan baik, apalagi di negara yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam. Penting, ya, memahami bagaimana ajaran Islam itu dilaksanakan. Ada kontroversi terkait dengan bagaimana Islam memandang nasionalisme, atau nasionalisme di dunia Islam itu seperti apa. Nasionalisme ini yang memunculkan kemudian orang-orang Eropa menjajah wilayah-wilayah yang didiami oleh negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Negara-negara Muslim itu, ya, umumnya sudah mulai dijajah abad 16. Orang melihat nasionalisme yang kemudian, ya, melahirkan kolonialisme itu, pada saat yang bersamaan, ya, muncul di dunia Islam apa yang dikenal sebagai pan-islamisme, ya, al-ittihad al-islami atau ittihadul Islam kalau dalam bahasa Arabnya. Siapa saja tokohnya? Ini ada Abdurrahman Kawakibi di Mesir. Ini tokoh yang juga berpengaruh meskipun namanya mungkin agak asing di sebagian besar telinga kita. Tapi ini tokoh yang sangat pro sekali terhadap nasionalisme. Nanti di Turki juga Zika Gökalp, ya, yang nanti memunculkan atau melahirkan, gara-gara pandangan dari Zika ini, memunculkan orang-orang seperti Mustafa Kemal Atatürk. Di dunia Islam, ketika masuk di dunia Islam, ada kubu yang pro sekali, tapi nanti di samping kubu yang pro ada kubu yang kontra. Nah, kubu-kubu yang kontra ini menganggap bahwa nasionalisme itu tidak melibatkan agama, maka cenderung sekuler. Yang jadikan faktor dalam nasionalisme itu hanya tadi etnisitas, etnis, soal kesukuan, bahasa, kultur, wilayah, hanya itu. Agama dinafikan, agama tidak dijadikan sebagai parameter, ya, dalam penentuan bagaimana ikatan sekelompok orang, ya, untuk kemudian mencapai tujuannya itu. Islam tidak begitu. Islam lebih kecenderungannya kita semua ini diikat oleh agama ini. Persaudaraan yang terjadi adalah persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Kelompok yang kontra memahami ada persoalan di nasionalisme dalam hal bagaimana dia kompatibel, dia cocok atau tidak dengan ajaran-ajaran Islam yang sifatnya universal, yang sifatnya tidak disekat-sekat oleh wilayah, tidak disekat-sekat oleh bahasa, tidak disekat-sekat oleh suku, kesukuan dan lain sebagainya. Yang membuat kemudian sampai hari ini ada, ya, kelompok, ada orang-orang, ada tokoh-tokoh yang tidak mau pakai nasionalisme. Maka kalau ada yang tidak mau hormat bendera, ya, tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu akarnya dari sini sebetulnya. Kita ini sebagai Muslim, iya, ya, tapi di saat yang sama kita ini sebagai muwatin, sebagai warga negara. Maka muwatin ini akar katanya dari kata waton, Muslim dan muwatin, menjalankan ibadah ritual kita atau ibadah yang sifatnya mahdhah, itu posisi kita sebagai Muslim. Tapi sebagai warga negara kita membayar pajak, ya, kita menaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang kita diami wilayahnya, itu posisi kita sebagai muwatin. Para pendukung soal Muslim dan muwatin ini menyebut bahwa sebagai Muslim tidak bertentangan kalau kita menjadi warga negara yang baik. Muslim yang baik harus menjadi warga negara yang baik. Kelompok yang kontra ini biasanya nanti disebutkan oleh para ahli, ya, kelompok revivalis, ya, atau neo-revivalis, ya. Neo-revivalis ini kelompok-kelompok yang menginginkan, ya, memurnikan, ya, ajaran Islam sesuai apa yang termaktub di Al-Quran dan As-Sunnah. Nanti neo-revivalis, ya, ini kelompok-kelompok yang baru, yang belakangan, ya, yang kemudian, ya, ingin, ya, menguatkan kembali hal-hal seperti yang tadi ditopang atau yang didukung oleh kelompok revivalis. Dalam kelompok yang kontra ini salah satu tokoh yang juga disebutkan oleh para ahli adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz, atau yang populer sebagai Syekh bin Baz. Ini tokoh yang luar biasa di kelompok Salafi, juga mempunyai, ya, pengaruh yang kuat tidak hanya di Indonesia, tapi beliau merupakan tokoh yang penting di kerajaan Arab Saudi atau di Saudi Arabia sampai hari ini. Meskipun beliau sudah wafat tahun 99, ada Ali Muhammad Naqfi yang juga sama, ya, mempunyai pandangan yang kontra.
terhadap nasionalisme. Yang kelompok yang di tengah ini menganggap bahwa nasionalisme itu sama sekali tidak bertentangan dengan Islam, dengan ajaran Islam. Sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, bahkan menurut kelompok yang ini, ya, Nabi, para sahabat itu mempraktekkan, ya, kecintaan terhadap tanah air, ya, bela negara dan lain sebagainya, itu dipraktek. Nah, kelompok yang ini juga menyebut bahwa itu ketika terjadi peperangan-peperangan yang melibatkan Rasulullah SAW dan para sahabat, itu konteksnya adalah nasionalisme, konteksnya adalah patriotisme. Kelompok yang ini menyebut bahwa Rasul kan diutus bukan sebagai penguasa, bukan sebagai raja, tapi Rasul Nabi Muhammad SAW, qudwatuna, imamuna, ya, itu diutus sebagai Nabi dan Rasul. Kalau kita pernah mendengar Piagam Madinah, Piagam Madinah itu konstitusi yang untuk ukuran 15 abad yang lalu itu terlalu maju. Rasulullah SAW ketika menjadi pemimpin atau dalam tanda petik menjadi penguasa di Madinah, ya, dalam menjalankan negara Madinah itu sangat, ya, maju sekali. Segala sesuatu diukurnya, landasannya itu adalah ketakwaan, bukan kesukuan. Ada penjelasan-penjelasan juga dalam konteks melindungi Madinah dari serangan, ya, orang lain, itu memunculkan teori dalam ilmu politik Islam, ya, kalau kita jihad melindungi wilayah kita, melindungi negara kita dari penjajahan, dari invasi pihak-pihak lain, itu fardu ain. Nah, ini kemudian menguatkan sebagian ulama yang mendukung, ya, cinta tanah air dan lain sebagainya, ini bagian dari identitas keislaman juga.